Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik, pada kesempatan hari ini ketemu lagi dengan Pak Guru ya. Kali ini kita akan membahas materi otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana. Untuk materi hari ini kita akan membahas tentang penerimaan sarana dan prasarana. Baik, pengertian penerimaan sarana kantor. Pengertian penerimaan barang adalah menerima fisik barang dari pabrik, prinsipal atau dari distributor yang disesuaikan dengan dokumen pemesanan dan pengiriman dan dalam kondisi yang sesuai dengan persyaratan penanganan barangnya. Itulah pengertian dari penerimaan barang ya. Berikutnya, tujuan dari penerimaan barang adalah untuk memverifikasi barang yang diterima dari pemasok dan melindungi barang tersebut dari kehilangan atau pencurian. Nah, itu tujuan kenapa kok dalam kegiatan Sarpras ya ada kegiatan penerimaan barang. Berikutnya, hal penting yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan penerimaan barang. 1. Fisik barang yang diterima. Yang kedua, dokumentasi, dan yang ketiga adalah cara penanganan barang. Nah, tiga hal ini tiga hal ya yang harus ada dalam kegiatan penerimaan barang. Ya, kita bahas satu persatu dari tiga hal tadi. Yang pertama adalah fisik barang yang diterima. Ya, adalah bentuk fisik barang yang harus dapat dirasa, diraba atau dilihat secara langsung. Jadi secara fisik itu kita bisa melihat ya barangnya dalam kondisi seperti apa. Ya, fisik barang yang diterima itu antara lain prinsip penerimaan barang adalah menerima fisik barang secara langsung, bukan hanya dokumen saja. Yang kedua, secara fisik barang dapat dilihat, dapat diraba atau dirasakan dan dapat dibandingkan dengan dokumen pengantarnya. Yang ketiga, pengecekan acak atau keseluruhan kondisi isi kemasan. 4. Tanggal kadaluarsa barang, nomor batch. Yang terakhir adalah kuantitas barang dengan dokumennya. Jadi antara kuantitas barangnya atau jumlah barang dengan yang tertera pada dokumen itu harus sesuai. Berikutnya yang kedua adalah dokumentasi. Dokumen pemesanan barang diterima berdasarkan adanya dokumen yang mendasari berapa barang yang harus diterima, jenis barangnya apa, dan untuk memastikan bahwa barang yang diterima adalah sama dengan barang yang dikirimkan. Nah, dokumentasi ini meliputi ya, pertama dokumen adalah pendamping barang secara fisik, ya, dapat dibaca dan dicocokkan dengan barang yang dikirimkan. Jadi saat pengiriman barang harus ada dokumennya ya. Yang kedua, dokumen yang diperlukan minimal adalah dokumen pengiriman ya, bisa delivery order note atau delivery order, packing list atau surat jalan. Terus yang ketiga, akan lebih baik jika dokumen pemesanan atau purchase order dilampirkan juga. Berikutnya ya, ini adalah contoh-contoh dokumen-dokumen tadi ya. Pertama, delivery note atau dokumen pengiriman ya, yaitu dokumen yang dikirimkan oleh pemasok kepada pelanggan pada saat produk disampaikan yang merinci jumlah fisik barang yang dikirimkan. Ya, ini contoh ya, contoh dari delivery note seperti ini. Ya, bentuknya bermacam-macam. Ini Pak Guru hanya mencontohkan salah satunya saja. Berikutnya adalah delivery order ya. Selain surat jalan, kita juga mengenal dokumen yang disebut delivery order ya. Delivery order adalah sebuah dokumen yang berperan sebagai surat perintah penyerahan barang yang telah dipesan dengan kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli yang ditujukan kepada bagian gudang sebuah perusahaan. Nah, contoh surat jalannya seperti ini. Berikutnya adalah packing list ya. Pengertian packing list merupakan daftar perincian barang-barang yang ada di dalam peti ya. Guna packing list ini adalah untuk mendapat
untuk dapat memudahkan dalam mengetahui isi barang, dalam petik apabila sewaktu-waktu ada pemeriksaan. Nah, contohnya seperti ini. Jadi saat barang dikirim yang ada dalam kemasan peti, kita bisa melihat dari cat daftar ini saja ya, tidak sampai harus membongkar barang tersebut. Nah, ini contoh packing list yang lain. Berikutnya adalah purchase order ya, yaitu dokumen resmi yang dibuat oleh pembeli yang berisi rangkuman barang atau jasa yang mereka beli dari penjual atau pemasok. Nah, dokumen ini juga berperan sebagai kontrak ya, yang membentuk kesepakatan mengenai barang atau jasa yang ingin dibeli oleh pembeli ya. Ini ya purchase order. Berikutnya yang ketiga, cara penanganan barang ya. Cara penanganan barang, pertama, tangani barang sesuai dengan siklus hidupnya ya. Misalnya suhu ya, suhu ruangannya ya, tanggal kadaluarsa barang tersebut, dan maksimal tumpukannya. Nah, setiap barang itu memiliki kriteria ini ya, 3 hal ini harus selalu diperhatikan. Yang kedua, gunakan peralatan yang sesuai ya. Jadi saat pemindahan barang, mengangkat barang itu ada alat-alat yang sesuai yang bisa digunakan ya, misalnya palet atau drum atau forklift ya. Yang ketiga, pahami aturan keselamatannya ya. Misalnya barang-barang itu mengandung senyawa kimia tertentu atau mengandung racun, atau barang ini bersifat mudah meledak. Nah, ini harus dipahami penanganannya dengan baik ya, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Berikutnya tahapan penerimaan barang. Yang pertama, yang 1, masuk gudang. Maksudnya ketika pengiriman barang datang, pihak penerima menyuruh untuk dibawa langsung ke gudang. Jadi saat barang datang, ya petugas di sini langsung meminta barang untuk dibawa masuk ke gudang. Yang kedua adalah parkir dan antri transportasi ya. Transportasi yang digunakan untuk mengirim barang ini ditata dengan rapi di tempat yang sudah disediakan ya. Apabila ada kendaraan lain, transportasi yang lain yang sudah mendahului, berarti harus antre terlebih dahulu. Yang ketiga adalah bongkar muat di loading dock ya. Jadi proses bongkar muat dilakukan di loading dock ya, yaitu tempat untuk membongkar muat barang. Jadi tempat khusus yang disediakan memang untuk kegiatan bongkar muat barang. Nah, yang keempat, penyusunan barang bongkar ya. Proses penyusunan barang dapat dilakukan dengan menyusun barang ya, berdasarkan abjad atau nomor kode barang atau sejenisnya. Jadi setelah dibongkar muat tadi ya, dibongkar kemudian disusun berdasarkan cara-cara tertentu. Yang kelima adalah pengecekan barang dengan dokumen ya, maksudnya barang yang sudah dibongkar tadi dan setelah disusun, selanjutnya dicek kondisi barangnya dan dicocokkan pesanan dengan barang yang telah dikirim ya. Kira-kira apakah ada ketidaksesuaian antara pesanan dengan barang yang dikirimkan tadi. Yang keenam, pemasukan data ke dalam sistem ya, maksudnya itu entry data yang memasukkan data-data barang tadi ke dalam suatu sistem ya. Data ini diperlukan untuk memudahkan kantor dalam mengecek persediaan stok barang yang dimiliki. Yang ketujuh adalah legitimasi dokumen yang merupakan proses di mana setiap barang mendapatkan keabsahan dari kantor berupa pemberian cap di setiap barang ya, sebagai bukti bahwa barang itu sudah disahkan ya, untuk digunakan di dalam suatu perusahaan. Nah, berikutnya yang terakhir adalah keluar gudang ya, merupakan tahap akhir di mana barang diambil dari gudang untuk diserahkan ke kantor yang membutuhkan. Jadi ini tahap akhir dari siklus penerimaan barang di gudang tadi. Nah, berikutnya prosedur administrasi penerimaan ya. Ini meliputi 1, pemeriksaan. Kegiatan pemeriksaan ini meliputi beberapa hal ya. Yang pertama, pemeriksaan dokumen ya, maksudnya itu mencocokkan antara order pembelian dengan surat pengantar barang, mencocokkan antara pesanan dengan surat pengantar barang ini sesuai apa tidak. Yang kedua adalah pemeriksaan fisik barang